Biasanya tiap malam hujan di Bapak-Bapak. Alhamdulillah pada malam hari ini ditunda hujannya. Semoga ini pertanda baik yang menandakan acara yang kita laksanakan pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita taati segala sunnahnya beliau, yang kita itikoti semaksimal mungkin kita laksanakan segala sunnahnya. Semoga di yaumul akhir nanti kita mendapatkan syafatul husna, ya, dimasukkan, diajak bareng oleh Rasulullah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mungkin saya selaku warga sangat berterima kasih kepada PRT dan donatur tunggalnya yaitu putrinya. Semoga yang telah mensponsori ya terlaksananya kegiatan halal bihalal pada malam hari ini. Kami pribadi maupun keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faizin. Semoga kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun depan. Yang kedua, marilah kita awali di selain tadi yang disampaikan Bapak pembawa acara Pak Fajar, tutup sejenak karena khawatirnya nanti grup musiknya nanti nanti pulang cepet dari Eman-Eman. Dari mana? Dari Gunung Pati. Oh, Semarang mau. Oke, kalau pulang agak malam enggak apa-apa nih. Sebelum kita apa istilahnya kita udoro sebagaimana halal bihalal mungkin tiap tahun sudah disampaikan ya. Kita evaluasi yang kita laksanakan tadi sudah disampaikan sesepuh kita bahwa kita bagi yang muslim ini khususnya, jadi halal bihalal itu unik ya. Jadi berasa acara umat Islam tapi di dalamnya aslinya bukan istilahnya khusus untuk umat Islam saja. Jadi kaitannya halal bihalal nanti kita sampaikan sejarahnya bagaimana. Itu mencakup keseluruhan baik itu muslim maupun non muslim untuk guyub bareng. Setelah kita lalui satu bulan Ramadan, kebetulan kita sudah 16 hari di bulan Syawal ini. Kemarin baru saja kalau jenengan personi berita-berita di media massa terjadi gerhana perumbra ya. Sekitar setengah 11 sampai dengan jam setengah 3 pagi. Artinya kemarin di malam Sabtu itu tanggal 15 ya, insya Allah yang kemarin mengikuti hari raya di Sabtu insya Allah karena tandanya mengetahui Syawalnya itu apakah kalau ada terjadi khilaf gitu ya, tandanya gampang. Kalau orang kuno itu melihat tanggal 15 ya, kalau tanggal 15 nya itu kok bulannya bener sesel gitu ya, tidak ada bayangan bumi secuil pun, itu berarti tanggal 15. Tinggal ditarik ke belakang ketemulah tanggal satunya di hari Sabtu insya Allah menurut pemerintah ya. Tapi kita tidak usah menyalahkan karena kekhilaf itu menjadi hasanah di dalam Islam. Jamaah halal bihalal RT 02 yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selama 1 bulan penuh kita sudah melaksanakan apa yang menjadi yang disarankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di siang harinya kita lakukan berpuasa, kemudian di malamnya kita laksanakan qiyamul lail dan tadarus Al-Qur'an. Semoga harapannya apa yang kita lantikan dalam 1 bulan Ramadan kemarin benar-benar tujuan berpuasa, yaitu kita mendapatkan predikat takwa. Takwa itu asumsinya adalah ada yang mengartikan menaati segala perintah dan menjauhi segala larangan. Kalau kita pandang dari perspektif hubungan antara hubungan kita hablum minallah dengan hablum minan nas, atau hubungan kita pada Tuhan dengan hubungan kita dengan sesama manusia itu sama baiknya ya. Artinya kalau di dalam muslim kita selama Ramadan berpuasa yang mulai itu adalah hubungan kita untuk membina hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Ramadan kita kemarin juga diajarkan bagaimana memberikan sedekah kepada
orang yang baru berpuasa untuk membuka puasa. Bagaimana kita kemarin juga di tingkat keahlian juga dibagi untuk takjil ya, takjil untuk tadarus Al-Quran. Dan di akhir penghujung Ramadan kita disyariatkan untuk membayarkan zakat fitrah sebagai zakat badan supaya kita menapak bulan Syawal, awal Syawal itu kembali fitrah. Jadi makna di kaitan Ramadan ini kaitannya dengan hubungan kita, jadi membina keharmonisan hubungan antara kita kepada Allah dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Semua sudah kita latih di bulan Ramadan. Harapannya di awal atau di bulan Syawal ini sudah ke hari ke-16, semangat roh di dalam bulan Ramadan itu tidak kita lupakan, kita tidak kembali lagi sebelum Ramadan, tapi kita roh dari bulan Ramadan kita selalu apa istilahnya uri-uri atau kita selalu meningkatkan. Karena istilah Syawal ini di dalam bahasa Arab istilahnya adalah bulan peningkatan. Minimal kalau tidak di bulan meningkatkan amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, tentu yang mulai kita sholat tarawih tidak mungkin kita lakukan di bulan selain Ramadan. Minimal jangan sampai rohnya berkurang ya, rohnya berkurang, baik itu hubungan kita kepada Allah dengan hubungan kita dengan sesama manusia. Di bulan Ramadan mungkin kemarin kita sergap sholat jamaah di masjid, ya mungkin Syawal ini jangan dihilangkan ya. Maka tadi pesan atau hikmah kita di bulan Syawal, jadi meningkat, harapannya adalah bulan peningkatan. Tapi biasanya kembali lagi seperti mungkin saya ada Pak Wisnu gitu yang jadi sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan sama Pak Geng. Harapannya setelah puasa 1 bulan itu berat badannya turun, tapi setelah Syawal itu sehari langsung kembali lagi. Malah meningkat Pak. Malah meningkat. Balas dendam ya. Ya, pesan kami selaku KRBian, jika kami melalui KRBian, harapannya dengan kegiatan halal bihalal yang dilakukan tiap RT, kita dalam kerukunan di tingkat warga itu selalu guyup rukun ya. Karena suatu masyarakat maju dan tidak, makmur dan tidaknya tergantung dari tingkat kerukunan. Jangan sampai tetangga kita ada yang kurang makan kita acuh tak acuh ya. Jadi tugas KRT-an juga, karena Pak Harnodi selaku pemimpin selalu ngecek warganya apakah benar ada yang sehari tidak makan. Nanti tinggal dirembuk bareng-bareng. Ada warga yang lebih mampu untuk urunan untuk memberikan atau istilahnya ya kayak dulu waktu Covid itu ya. Itu contoh ke sosial masyarakatnya yang sangat bagus. Jadi kalau ada yang karantina, warga urunan untuk membantu warga tersebut. Akhir ruhnya ini kita selalu terapkan di bulan 11 bulan ke depan setelah Ramadan yang kita laksanakan di tahun 1444 Hijriah. Oke, karena tadi pesanan dari Pak RT barusan tadi siang ke rumah untuk mengudari apa itu halal bihalal. Halal bihalal ini di Indonesia khususnya dulu sebelum terbentuk negara Indonesia, waktu kita masih dalam bentuk Nusantara, pada abad ke-15 di tahun kerajaan Demak Bintoro itu sudah diawali dipelopori oleh Wali Songo kaitannya dengan kegiatan halal bihalal. Yang paling istilahnya paling getol membudayakan halal bihalal ini adalah Sunan Kalijogo. Jadi memanfaatkan ritual Darmo Suyo ya, kepercayaan Kapitayan. Jadi dia memiliki budaya setiap tahun sekali itu modal kesalahan kepada masyarakat, gitu ya, ngaku kesalahan kemudian memaafkan. Nah, Sunan Kalijogo ini memanfaatkan ritual ini untuk diselingi, dimasuki dengan syariat-syariat yang kaitannya dengan bernuansa Islam. Kemudian di abad ke-18 juga ditemui dari riwayat ini ya, catatan kuno di Babat Kejawen, Cirebon, Demak ya, Demak Bintoro. Itu di Kesultanan Solo ya, Raden Mas Said, yaitu merupakan raja pertama Mangkunegaran Solo, itu membudayakan setelah berpuasa di Idul Fitrinya para prajuritnya itu dikumpulkan di tanah lapang. Kemudian dia sungkeman terhadap rajanya dan permaisuri. Karena
memandang bahwa kegiatan itu kalau dimulai dari satu lebih efektif dan efisien, tidak harus satu-satu gitu ya menerima tamu gitu. Ibaratnya kan kalau tamunya ada 100 itu berapa hari yang dibutuhkan untuk bisa tercover semua. Kemudian di awal abad 20 ditemukan apa istilahnya majalah Suara Muhammadiyah itu tahun tanggal 5 Mei 1924. Di sana ada berita tentang makna halal. Dulu belum ada halal bihalal, jadi di Suara Muhammadiyah ini namanya halal bahalal, namanya halal bahalal. Kemudian di tahun 1948 waktu Presiden Soekarno, tahun politiknya memanas gitu, antara partai politik, pemimpin partai politik banyak ketegangan, maka Presiden Soekarno sowan kepada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yaitu beliau adalah Kleren Jombang tahun 1888 sampai 1971. Merupakan beliaunya adalah pendiri Nahdlatul Ulama, dan beliau juga yang memprakarsai majalah Suara Nahdlatul Ulama. Dia disowan terhadap Kiai Abdul Wahab Pak Soekarno ini bagaimana saran yang bisa ditempuh untuk mempersatukan kondisi politik pada waktu itu. Maka Kiai Haji Abdul Wahab menyarankan bagaimana kalau diadakan silaturahmi bareng-bareng. Kemudian Bapak Presiden Soekarno, presiden pertama kita, kalau istilah silaturahmi itu sudah biasa. Beliau mengendaki supaya katanya lain daripada yang lain, supaya kalau ada acara itu orang-orang ini acara apa, supaya tertarik bisa berkumpul bareng-bareng dalam satu meja. Maka Kiai Abdul Wahab menyarankan istilah namanya halal bihalal. Arti dari halal bihalal kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab banyak sekali nomenklatur yang itu tidak bisa diterjemahkan, karena ini istilah Arab tapi dijawankan. Halal maksudnya kita menghalalkan, bihalal saling menghalalkan ya. Maka dari saran Haji Abdul Wahab ini dipertemukanlah beberapa pimpinan politik dalam satu meja bersama. Alhamdulillah dengan acara halal bihalal itu maksud dan tujuan Presiden Soekarno bisa terlaksana lagi, dan sampai budaya ini berlanjut sampai dengan kita ya.